Saya mau ke paragraf kedua. Tapi paragraf kedua ini ada hubungannya dengan paragraf pertama. Ya. Uraian yang pertama tadi harus diingat. Saudara, kalau saudara punya anak di Amerika, di Los Angeles lah, atau di New York, atau di Jerman. Saya tidak ingin menggunakan contoh Amerika. Sebab nanti kalau anaknya ada yang di Amerika, nanti dikira jangan-jangan ini Bante meramal. Lalu malam-malam Anda mendapatkan telepon. Pak, Bu, setengah jam yang lalu anak Bapak masuk ICU, tabrakan, tidak sadar sekarang. Bagaimana reaksi pikiran ibu bapak saudara? Gelisah. Mau melihat tidak bisa, ngomong tidak bisa, dia masuk ICU, koma. Sekarang ini juga malam saya mau nilai, tidak bisa. Anda harus minta visa. Apalagi kalau di Amerika, jangan harap gampang dapat visa. Tidak peduli alasannya, ibu meninggal, anak sakit. Kalau tidak dikasih, ya tidak dikasih. Belum lagi paspor, belum lagi karcis. Andai kata dapat visa, dapat paspor, 1 hari selesai, dapat karcis. Dari Indonesia ke Amerika itu 20 jam, 22 jam. Selama mencari visa, mencari paspor, mencari karcis, naik pesawat 20 jam, 22 jam. Bagaimana pikiran kita ini sebagai orang tua? Was-was, gelisah, khawatir, berkembang biak. Kemarin saya menengok umat dari Muntilan yang dirawat di Bethesda. Sudah sembuh sekarang. Dia bilang, iya Bante, waktu saya dirawat di Bethesda itu, pikiran saya ini gak bisa berhenti. Saya mikir, iki mengko aku bali nang omah apa bali nang Budi Dharma ya? Budi Dharma itu kalau di sini seperti rumah Dionteng itu loh. Aku ingin kau bali nang omah apa bali nang Dionteng ya? Padahal dia sembuh, wong sakitnya tidak berat. Saya mengatakan, Pak Om, masih mending Dionteng. Di Muntilan itu kuburan namanya Gremeng. Kok enggak mikir, aku ingin kau bali nang omah apa bali nang Gremeng? Pikiran kita begitu. Kalau ibu mendengar, bapak mendengar, anak ditabrak, koma, masuk ICU, jauh. Timbul gelisah, khawatir, kingku terus piye, sapa sing nulung, bisa sembuh tidak, sing nukoke piyen sewang sapa iki engko. Pertanyaan saya, ibu bapak senang apa susah? Susah. Nggak usah mikir-mikir itu jawabannya itu. Siapa yang senang anaknya di ICU? Senang itu siapa? Pikiran itu ibu bapak sangat cepat dan sangat kuat mempengaruhi perasaan. Tolong ini diingat-ingat. Nanti ada contoh lagi. Kalau perasaan ibu bapak susah karena pikiran gelisah, membayangkan anaknya, was-was, khawatir, pikiran dengan cepat mempengaruhi perasaan. Perasaannya susah. Kalau ibu susah seperti itu, apakah makan rasanya enak? Tidak enak. Kesukaannya apa toh dia? Soto. Cepet-cepet lah itu kok ke soto. Sotonya datang. Dilihat aja.
Makano. Nggak senang saya, nggak kepengin. Susah saya, susah. Lihat pemandangan, yang biasa senang melihat pemandangan, nggak menarik lagi. Datang teman-temannya yang ngajak jalan-jalan pagi, semua hari ini ora usah melaku. Loh kenapa? Elek kabeh. Susah aku. Bisa tidur nyenyak? Tidak bisa. Tidur mungkin hanya sebentar, beberapa menit dia bangun lagi. Perasaan mempengaruhi jasmani. Makan tidak enak, minum tidak enak, duduk enggak jenak, tidur tidak nyenyak. Perasaan mempengaruhi jasmani. Lain persoalan kalau misalnya anaknya yang ada di Jepang telepon setelah kuliah menghabiskan uang bertahun-tahun, "Ma, hari ini aku lulus." Tenan ini mah, ndak ngapusi. Nanti apa itu? Hasilnya nanti saya fax. Aduh, anakku lulus. Pikirannya bereaksi, anaknya lulus, sukses. Kewajiban sebagai orang tua satu langkah selesai. Pikiran mempengaruhi perasaan. Perasaan ibu bapak bagaimana? Senang atau tidak senang anak-anaknya lulus? Senang. Cepat sekali itu. Pikiran mempengaruhi perasaan itu cepat sekali. Sangat cepat, sangat kuat. Perasaan mempengaruhi jasmani. Ayo. Sesuk konco-konco sing mlaku-mlaku iki tak traktir kabeh. Makan gudeg. Waduh. Lahap sekali. Enak makan, senang, gembira. Perasaan sangat mempengaruhi jasmani. Makan enak, minum enak, jalan-jalan senang. Karena dapat berita anaknya lulus. Reaksi pikiran terhadap anaknya lulus mempengaruhi segera, cepat, kuat perasaan. Perasaan senang. Perasaan senang mempengaruhi jasmani, makan enak, gembira. Tidur nyenyak. Belum tentu. Saya membaca di Kompas kemarin, juara angkat tinju itu orang miskin dari Lampung. Kalau mau nonton pasar malam saja orang tuanya tidak bisa kasih uang. Bisa jadi juara olimpiade meskipun medali perunggu. Senang sekali. Saya baca di Kompas. Sampai jam 1:30 malam tidak bisa tidur. Kedap-kedip. Tapi tidak bisa tidurnya orang senang berbeda dengan tidak bisa tidurnya orang susah. Orang senang tidak bisa tidur ini karena seger, gembira. Orang tidak mau ngantuk. Perasaan mempengaruhi jasmani. Karena itu banyak sakit-sakit jasmani yang karena bukan hanya makanan, bukan hanya karena iklim, karena perasaan. Susah berkelanjutan, sedih. Sangat sedih, belum bisa diudari, belum ada keringanan sedikit pun. Nah itu mengganggu. Sampai kurus kadang-kadang. Ini mukanya tidak cerah. Hormon-hormonnya juga produksinya tidak normal. Orang mau dioperasi, jam 10 dioperasi, jam 6 sudah duk. Keringat dingin keluar semua. Loh piye kowe piye arep dioperasi kok keringatmu drudusan? Seperti orang olahraga padahal dia hanya duduk. Ini jantungnya duk. Dia tahu jam 10 dioperasi, pikirannya bereaksi, aku ingin dioperasi jam 10. Ini ingin terus priye iki. Iki iso tangi neh apa ora iki. Iki engko bali ngomah apa bali nang krematorium. Perasaan senang apa tidak?
Tidak ada yang orang dioperasi perasaannya gembira. Perasaannya juga was-was, sedih. Perasaan yang sedih, ketakutan itu mempengaruhi jasmani. Drodok, deg-degan, keringat dingin keluar. Ini bukan hanya ajaran Buddha, Ibu Bapak dan Saudara. Ibu Bapak cocokkan sendiri pengalaman Ibu Bapak berpuluh-puluh tahun. Betul tidak? Pikiran sangat berpengaruh pada perasaan, perasaan sangat berpengaruh pada jasmani. Oh Bante, kalau begitu ya Bante, kalau pikiran ini bisa dikendalikan, teguh, kuat, aduh Bante, bagus sekali ya. Memang. Kalau pikiran kita tidak labil, tidak mudah terombang-ambing, berita apapun, cerita apapun, pikiran saya bisa kuat, tetap teguh, tenang. Kan bagus ya Bante? Bagus, sangat bagus. Perasaan tidak mudah terpengaruh. Kalau perasaan tidak terpengaruh, jasmani tidak terpengaruh. Tapi bagaimana Bante? Meneguhkan pikiran, menenangkan pikiran ini bagaimana? Sulit, saudara. Pikiran itu licin, lihai, halus, tidak bisa diraba, tidak bisa dideteksi, bergerak seenak-enaknya sendiri. Lalu bagaimana ya Bante? Bagaimana ya Bante membuat pikiran ini teguh, kuat? Sebab kalau pikiran tidak teguh, tidak kuat, aduh, ya hidup ini begitu terombang-ambing. Perasaan kita terombang-ambing, susah, senang, sedih, gembira, kecewa, sedih lagi. Dan itu merusak jasmani kita, mempengaruhi jasmani kita. Jadi pikiran itu harus dibuat kuat, teguh, tenang. Caranya gimana ya Bante? Ibu Bapak dan Saudara, caranya dibalik. Nah, Ibu Bapak harus mengikuti urutan ini. Karena pikiran, apapun reaksi pikiran, langsung dia menghantam perasaan. Tidak ukuran detik, cepat sekali. Mendapatkan berita ini, itu. Perasaan langsung kena. Senang apa tidak senang, suka apa tidak suka, gembira apa sedih. Dan kuat sekali dan cepat sekali. Perasaan mempengaruhi jasmani. Nah sekarang jasmaninya ditoto. Karena jasmani itu gampang, kasar, kelihatan, pikiran sangat halus, sangat licin, sangat licik. Karena kalau jasmaninya ditoto, jasmani juga mempengaruhi perasaan. Perasaannya tumoto. Kalau perasaannya tumoto, tidak membara-bara, tidak bergolak, pikirannya juga tenang. Karena memulai noto pikiran sulit. Amat sulit. Apalagi tidak pernah latihan. Kalau dibiarkan berbahaya. Dari awal saya sudah cerita bagaimana bahayanya pikiran itu. Terutama sang aku. Pikiran langsung mempengaruhi perasaan. Timbul susah, timbul senang, timbul suka, timbul duka. Perasaan langsung mempengaruhi jasmani. Maka sekarang jasmaninya ditoto, dikondisikan. Karena kalau jasmaninya ditoto, perasaannya juga ikut tumoto. Perasaan tumoto, pikirannya ikut menjadi tenang. Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Nah, sekarang chapter ketiga. Noto jasmani bagaimana Bante? Apa kalau rambut sudah putih terus disemir? Kalau hidung bengkok terus
ini. Katanya sekarang ada yang ditarik-tarik begini, saya tidak tahu. Bagaimana? Apa jalannya juga harus pelan-pelan seperti macan kelaparan gitu ya? Tidak. Noto jasmani menurut pandangan Dhamma adalah meditasi. Loh, Bante kok meditasi kok ada hubungannya dengan jasmani? Ya. Karena yang paling gampang itu meditasi yang dihubungkan dengan jasmani. Tidak dengan perasaan dulu, tidak dengan pikiran. Caranya bagaimana, Bante? Memperhatikan jasmaninya sendiri. Gimana, Bante? Apa ngiling-ngilingi terus begini? Tidak. Yang diperhatikan nafasnya sendiri. Masuk, keluar, masuk, keluar. Duduk dengan tenang. Tidak usah silo tumpang, di kursi juga boleh. Tangan rileks, tidak menyandar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Hanya begitu, Bante. Hanya begitu, saudara. Ada doa-doa? Tidak ada. Ada lilin dupa? Tidak ada. Ada patung Buddha? Tidak perlu. Baca parita? Tidak perlu. Masa hanya begitu? Iya, hanya begitu. Nafas, Bante, nafas. Jangan nyepelekan nafas, Ibu Bapak. Sangat penting. Sejak lahir berpuluh-puluh tahun, sibuk di toko, di WC, makan, susah, sedih, senang, tidur, nafas jalan terus. Tidak pernah digatekke, tidak pernah diopeni, dibiarkan saja. Sekarang harus diperhatikan. Yang paling penting di antara yang lain-lain nafas. Anda bisa hidup tidak makan 2 hari 2 malam. Tapi kalau tidak nafas sehari semalam bagaimana? Tidak bisa berlanjut. Tapi tidak pernah digatekke, tidak pernah dipedulikan, dibiarkan, dicuekin saja. Sembuh. Napas so dhewe aku wis ora usah ngurusi nafas. Nah, sekarang kita perhatikan. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Tidak diatur, Bante. Enggak. Kita ini tidak pernah ngatur nafas, saudara. Sejak dilahirkan sampai sekarang itu tidak pernah ngatur nafas. Lah kenapa meditasi harus diatur? Saya pernah bikin lelucon. Itu latah. Wong biasanya tidak pernah diatur kok. Ini biasanya tidak pernah diatur, dibiarkan saja, seenak-enaknya sendiri, tidak diperduli, tidak diopeni, tidak diurus. Loh sekarang kok mendadak, wah ini latah ini, cari-cari kerjaan. Biasanya tidak diatur ya tidak apa-apa. Ini mau dikutek-kutek nafasnya, biar saja lah, biar saja. Hanya begitu, Bante. Hanya begitu, Ibu Bapak. Menenangkan jasmani. Membuat kondisi jasmani kita tenang. Kalau jasmaninya dikondisikan begitu, jasmani mengkondisikan perasaan. Perasaannya tidak mulak-mulak.
Kalau perasaannya tenang, pikirannya menjadi tenang. Semua orang bisa melatih meditasi ini. Cara ini sangat universal, seperti bukan cara. Karena pada umumnya, kecuali yang tidak umum, semua orang hidup bernafas. Umumnya orang mati tidak bernafas. Yang tua, yang muda, yang Islam, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang tidak beragama, yang kaya, yang miskin, yang jahat, yang baik, semua bernafas. Dan nafasnya jalan sendiri, tidak pernah diatur. Kita hanya memperhatikan saja. Masuk, keluar, masuk, keluar. Sudah. Sehari berapa kali, Bante? 1 kali. Tidak usah 2 kali. Optimal bagi yang berkeluarga ya setengah jam. Lebih boleh. Mulai dari 10 menit dulu, 15 menit, 20 menit. Enggak sempet, Bante. Enggak sempet. Makan sempet, ke WC sempet, tidur sempet, mati nanti juga sempet. Meditasi setengah jam sehari tidak sempet. Sangat berharga. Ndak usah rapal, ndak usah mantra, ndak usah doa, ndak usah nyebut Buddha atau yang lain. Tidak usah bersila di kursi boleh. Tidak usah ada ubo rampe, dupa, lilin. Jadi paritaya ndak perlu, Bante, ndak perlu. Kalau meditasi komat kamit baca paritaya bukan meditasi. Ingat Buddha ya. Tidak perlu, ya tidak perlu yang digatek ya nafasnya itu. Ingat ceramah Bante, ceramah saya juga dibuang. Kalau meditasi, kalau sekarang ya harus didengarkan. Kalau sekarang dibuang ya tidak mengerti saudara ya. Nanti waktu meditasi itu buang juga. Kaset-kaset yang banyak itu Bante waktu meditasi buang. Parita buang. Semua ajaran Buddha waktu meditasi buang. Ini kalau mau mengutip kalimat saya harus lengkap. Kalau tidak lengkap nanti dipelintir susah. Bante banyak menganjurkan buang patung Buddha. Buang parita. Buang ajaran Buddha. Buang. Waktu meditasi. Karena yang diperhatikan hanya nafas. Karena kalau ingat Buddha, ingat ajarannya, ya pikirannya jalan begitu. Perhatiannya tidak ke nafas. Buddha Gautama dulu bernama Siddhartha, orang biasa. Beliau bermeditasi 1 malam di bawah pohon Bodhi dengan memperhatikan nafas. Sehingga Siddhartha yang orang biasa itu menjadi Buddha. Sama Sambuddha. Samyak Sambuddha. Orang yang mencapai pencerahan sempurna dengan usaha sendiri, tidak berguru kepada siapapun. Dan beliau mengajar apa yang beliau lakukan itu, yang beliau praktekkan itu, dan yang beliau dapatkan sampai kita sekarang ini mengerti. Buddha Gautama menggunakan meditasi dengan memperhatikan nafasnya sendiri. Dalam bahasa Pali disebut anapanasati. Meskipun saudara tidak usah harus mengingat-ingat. Meditasi dengan memperhatikan nafasnya sendiri. Tidak ada ongkos saudara. Murah sekali. Kalau saudara mau beramal, berdana, harus punya modal. Saudara mau berdana apa? Saya mau menyumbang makanan. Nah, kalau tidak punya makanan yang mau diberikan apa? Harus punya makanan dulu. Saya mau nyumbang obat, Anda harus punya obat dulu, baru bisa memberikan obat. Aku mau berdana tenaga saja, ya Anda harus punya tenaga dulu, baru bisa membantu tenaga. Kalau Anda sendiri berbaring di rumah sakit, bagaimana bisa membantu tenaga? Aku ingin menyumbang berdana nasihat, Anda harus punya pengetahuan, baru bisa memberi nasihat. Kalau meditasi, Anda tidak perlu punya apa-apa.
hanya punya nafas. Dan Anda sudah punya nafas itu. Lalu diapakan bantu nafasnya? Diperhatikan. Nggak usah diatur, nggak usah dicampuri. Diperhatikan saja. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Jasmani akan sangat mempengaruhi perasaan. Perasaan-perasaan menjadi tenang. Yang semula senang banget, yang semula sedih banget. Kalau sekarang perhatian kita memperhatikan nafas, perasaan itu meskipun untuk sementara, dia akan turun. Apa betul Bante jasmani itu sangat mempengaruhi perasaan? Sangat betul, saudara. Kalau saudara suatu ketika merasa sesek, aduh sesek aku, susah aku, macam-macam masalah, tidak ada jalan keluar, belum bisa diselesaikan. Untuk meringankan sementara seseknya itu bagaimana, saudara? Unjalambekan, relax, meskipun hanya sebentar. Itu satu bukti kalau fisik ini ditenangkan, emosi menjadi rileks. Seseknya itu menjadi meskipun nanti muncul lagi. Karena apa? Karena waktu oksigen yang masuk banyak. Perhatian kita tidak kepada susah, tapi perhatian kita kepada rileks. Kendor. Biasanya tidak diingatkan. Kalau orang sudah bunek sekali lalu dia unjalambekan itu, tarik nafas. Susah aku. Mengapa kok dia begitu? Dia ingin rileks. Ini satu bukti yang kita alami sehari-hari bahwa jasmani itu kalau dikondisikan dia akan membuat perasaan terkondisi. Kalau perasaan terkondisi, pikiran akan menjadi tenang.